itu loh. Ngapain? Tengku Sul siapa itu? Tengku Sul MUI itu ya, saya lupa namanya. Zulkarnain. Nah, Zulkarnain. Habib Rizik ini kan ditangkapnya kan kasus lain, ya kan? Bukan masalah penistaan agamanya dia. Yang dia mau bilang mau bunuh pendeta, mana? Nggak ditangkap, dia masih bebas berkeliaran. Begitu dia cerita kemarin habis gonjang gaji baru dia kabur. Itu kaburnya kan bukan karena masalah penistaan agama dia, ya kan? Betul. Nah, jadi apa menjadi masalah apa? Yaitu jadi tadi Pak Jendral sudah bilang di awal, hukum itu yang punya siapa sekarang? Indonesia itu punya kami atau punya kita? Apakah pernah orang Indonesia menganggap, orang pribumi Indonesia menganggap yang double minoritas kayak saya ini adalah orang Indonesia? Pernah nggak dianggap? Belum tentu loh. Sebagian mungkin ada yang bisa. Tetapi kalau kita lihat dari kasusnya Ahok, beramai-ramai begitu, bunuh Ahok sekarang juga. Oh, itu kalau di Jerman, kalau di Eropa, kalau ya di seluruh Eropa lah saya kira ya, bukan cuma di Jerman doang. Oh, itu ditangkap itu orang tuanya itu. Tapi kan kalau di Indonesia dibiarin. Kenapa? Karena hukum itu bukan Pancasila. Penjaga kita itu bukan Pancasila, bukan UUD 45. Penjaganya itu apa? Islam. Ya kan? Kan sebenarnya kan kelihatan dari Facebook, dari media sosial kita sering debat. Indonesia merdeka karena Islam, karena Allah Akbar. Nah, itu kan berkali-kali diungkapkan begitu. Bullshit, Indonesia merdeka karena orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ciptakan bom atom terus ngebom Hiroshima Nagasaki, Indonesia masih jadi, mungkin ibu-ibu kalian masih jadi gaisanya Jepang. Iya, Jepang tak menyerah. Masih jadi gaisanya Jepang lah. Iya, Ibunya kalian. Ibunya Tengku Sul itu jadi gaisanya Jepang. Ya kan? Ibunya si Gus Yakut masih jadi gaisanya Jepang. Untung orang Yahudi itu menciptain bom atom sehingga diledakkan itu Hiroshima Nagasaki, maka Jepang nyerah. Langsung nyerah. Sekarang kalau Jepang nyerahkannya ke Belanda, ayo, mampus dah. Untung nyerahkannya ke Soekarno. Ya kan? Nah, jadi apakah karena Allah Akbar? Enggak. Bukan karena orang Yahudi, udah jelas, ya kan? Nah, itu. Makanya kemarin kan kita belajar juga Pak Jenderal. Apakah Sumpah Pemuda itu pergerakan politik? Bukan, itu pergerakan sosial. Apakah Allah Akbar? Nggak ada. Begitu Allah Akbar, orang Indonesia Timur pasti pada pulang semua, orang Manado pulang. Ya, pasti pulang, mereka nggak mau Allah Akbar. Apa nih? Pulang. Pasti pulang lah. Jadi apakah Allah Akbar? Ya nggak ada lah. Ya kan? Nggak bisa. Jadi Indonesia merdeka bukan karena Allah Akbar. Tetapi itu kemudian diklaim. Untuk apa? Dan diframingkan ke seluruh orang. Bahkan waktu saya sekolah pun dulu, diframingkan karena Allah Akbar. Selalu begitu, guru-guru kita pun mengajarkan seperti itu. Nah, itu yang membuat apa? Anak-anak pun akhirnya, oh ini negara ini punya orang Islam. Berapa banyak orang-orang Tionghoa di Indonesia lagi jalan diludahin. Begitu ketemu, wah Cina. Saya dulu waktu dari SMP suka berkelahi gara-gara dikatain Cina loh. Makanya saya belajar Pancasila itu saya serius banget. Saya heran, katanya saya Cina. Setahu saya Indonesia. Ya, waktu saya SD saya tinggal di desa. Wah, berapa banyak saya berkelahi gara-gara di Cina. Saya kejar. Waktu SMP dikeroyok saya kalau berkelahi. Setiap kali kita memberitakan Injil di jalan, saya pernah mau digamparin loh, dan dipanggilnya apa? Cina kau. Nah, Cina kau dulu. Loh, saya Indonesia. Kamu belum tentu mendoakan Indonesia kayak saya. Saya tiap Senin pasti upacara bendera, nggak pernah bolos. Karena saya bilang saya cinta Indonesia. Kamu belum tentu. Hari ini saya balik lagi, YouTuber mana yang tiap Denny Siregar pun enggak, yang tiap minggu kuliah Pancasila, mengajarkan kalian Pancasila, nilai-nilai ini. Cuman di sini doang. Ya memang karena Pak Jenderal juga maunya ke sini, nggak mau ke tempat lain juga. Kenapa yang lain enggak? Ya belum tentu berani juga begitu cerita Pancasila. Berarti kan ada kepentingan yang lain yang harus dirontokkan, ya kan? Tante-tante sange tadi kan, tante-tante sange kekuasaan yang haus dipuaskan oleh gigolo kekuasaan itu kan. Nah, makanya nggak ada yang mungkin ada yang sepandai Pak Jenderal, banyak yang pandai seperti Pak Jenderal belum tentu berani ngomong atau belum tentu dia mau ngomong. Karena ada kepentingan lain. Makanya saya bilang ini semua itu ujungnya politik. Saya tidak berpolitik, saya sedang berapologia, saya sedang memberitakan kebenaran. Ujung-ujungnya akhirnya ke sana dibawa. Karena memang Islam tidak akan jauh dari politik.
Nah, akhirnya hukum ini punya siapa? Punya kami atau punya kita? Kalau katanya punya kami, ya saya wajar kalau Anda marah-marah ketika saya bilang saya Nabi ke-26. Yang saya heran, orang Kristen marah ketika saya bilang Nabi ke-26. Nah, itu kan berarti kan kalian bodoh, pendetamu bodoh berarti kan. Nah, itu kan. Nah, kedua, kalau saya bilang saya Nabi ke-26 terus Anda bilang saya sesat, ya kan? Berarti kenapa Anda nggak bilang Nabi ke-25 itu sesat? Kan bertanya seperti itu. Orang Kristen bilang kayak tadi pagi ya, saya ada Tatar itu anak muda yang bodoh-bodoh itu kan. Kalau kamu bilangin saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat? Loh, karena Islam itu diakui oleh Indonesia. Nah, kamu kan belum. Nah, berarti kamu itu lebih biadab dari orang Islam, kalian itu. Kenapa? Karena kalian menganggap orang lain yang agamanya tidak diakui oleh Indonesia itu boleh disesat-sesatkan. Nah, Islam itu sama. Ahmadiyah dibunuh, dibantai, ya kan? Terus Gavatar diganyang, begitu rupa. Nah, sekarang saya Nabi ke-26, ya kan? Terus kalian bilang saya sesat. Kenapa kamu nggak bilang Muhammad? Kan terus kamu bilang karena saya minoritas. Wah, itulah dia. Kalian lebih biadab dari orang Islam. Mulut kalian ceritanya Tuhan, hatimu busuk semua. Kalau di Eropa, ya, minoritas semua dihargai. Ahmadiyah di sini masjidnya paling gede. Ahmadiyah paling gede loh. Ya. Orang Syiah, orang Sunni, mereka di sini rukun. Bagaimana nggak rukun? Orang di campnya satu kamar kok. Satu kamar bagi kulkas. Orang dari Cina, teman saya kemarin cerita ya, yang saya baptis itu yang pernah saya cerita. Dia makan babi. Temennya nggak makan babi. Ya mereka sharing lemari es. Dari kulkas. Ayo, mau gimana? Nah, pertama memang ada konflik, tapi lama-lama, ya mau gimana lagi? Masa mau pulang ke Suriah? Masa mau pulang ke Arab? Masa mau pulang ke Yaman? Ya kan? Kalau orang di sini kan tenang-tenang aja ya. Gue doyan makan babi lagi mana? Orang-orang dari komunis, RRC yang lari dari komunis kan. Gue doyan babi. Masa gue nggak makan babi di sini? Ntar gue goblok lagi nggak makan babi. Ya bilang gitu kan. Dan babi paling murah di sini. Daging babi itu paling murah dibanding dengan ayam atau daging lainnya. Apalagi ikan ya. Ikan itu memang mahal di sini ya. Jadi ada konflik-konflik di Eropa ini yang akhirnya bisa diredam, dipaksa untuk bertoleransi. Itu coba Anda bayangin, di Indonesia bisa nggak? Coba orang Islam sharing kulkas dengan orang Cina yang makan babi. Aku yakin kotak kuping saya nggak akan ada. Cuman di Eropa doang tuh yang bisa tuh. Orang Islam sama orang Cina komunis, nggak komunis lagi, begitu di komunis soalnya kan. Sekarang di Kristen, soalnya udah saya baptis kan. Hanya di Eropa, orang Cina Kristen sama orang Arab Islam bisa sharing lemari es, ya. Yang satu makan babi, satu kagak. Mereka rukun, mereka bisa saling tolong menolongkan. Kalau lagi belanjanya banyak, mereka saling bantu. Nanti janjian, kamu di mana ini? Aku tolong belikan ini ya. Oke. Nggak telepon ya, nggak bisa. Mereka WhatsAppan biasanya. Yang satu WhatsApp ke bahasa Arab, di Google Translate ke bahasa Cina. Yang itu ngomongnya pakai bahasa Cina, kadang-kadang saya lucu juga ya. Itu Pancasila loh. Itu Pancasila kan. Saya kadang-kadang ngeliat itu, gila, saya belajar Pancasila, saya baru lihat Pancasila di Eropa loh. Saya lihat di Indonesia nggak ada Pancasila loh. Adanya Pancagila. Nggak ada Pancasila. Adanya itu tadi yang Pak Jenderal dulu bilang ya, Pancasial. Nggak ada. Nggak bisa. Itu yang terjadi kan. Ya Waloni itu bisa begitu rupa, dia hujat-hujat. Mualaf Center, Hani Christian, Stephen Indra, dia bisa ngaku-ngaku orang Katolik. Oh, itu penghinaan loh, itu penistaan agama loh. Ngaku Romo, Pater, segala macam. Ya kan, Irena Handono ngaku bekas biarawat segala macam. Itu kan penistaan. Orangnya masih berkeliaran. Kenapa sekarang kalian terus kejang-kejang begitu? Nah, kan kalian sekarang kan sebenarnya kan kalian sedang membuka kedok kalian sendiri. Betapa biadabnya kan sistem yang kalian bangun. Berarti apakah ada damai? Apakah ada rahmatan lil alamin di dalam Islam? Saya yakin nggak ada. Wah, menghina, keparat, biadab. Wah, saya bilang, aduh bukan menghina. Saya kan merasakan, ya kan saya melihat sendiri. Ini kan, saya kan tuh di depan mata kalian. Irena Handono, Ngoko Gintas sudah mati ya. Tetap aja bebas. Irena Handono, Stephen Indra, Hani Christian. Hidayah Mualaf Center, Agustan. Semua penista-penista agama Kristen semua. Gunitan. Siapa lagi?
Donitan. Ya, Donitan. Semua bebas-bebas aja. Siapa lagi itu? Hidayah Molaf Terus adalah satu lagi. AWF termasuk kan? Terus apa lagi itu yang bilang yang Yesus sama keledai itu? Siapa bilang? Yang Yesus bilang yang sama keledai itu kan mencuri keledai, terus apa lagi? Nah itu youtuber semua berkeliaran. Si Nandar bilang Yesus kawin. Loh itu menista agama Islam dan menista agama Kristen. Kenapa? Islam juga bilang Yesus nggak kawin. Di agama Kristen juga nggak ada Yesus kawin. Itu penistaan. Kenapa bisa tenang-tenang aja? Ya kan? Aman. Makanya aman karena apa? Karena ada kata kami dan kita itu. Di Eropa tidak ada kata kami. Tidak ada kata kami dan kita. We itu artinya ya kita semua. Kalau saya orang pertama tunggal ya we. Kalau kita kamu dan aku ya kita we. Kalau di dalam bahasa Jermannya pun juga sama. Nggak ada kami atau kita, nggak ada. Unsur ya unsur, ya kan? Beda ya. Nah, itu kami dengan kita. Lalu kemudian di Indonesia bikin partai kami. Nah, makanya Jokowi bikin kita. Tapi kan kami lebih laku. Kenapa kami lebih laku? Karena memang ada politik antara kami dengan kita. Kalian membedakan antara kami dengan kita. Nah, yang saya lakukan adalah sebuah tindakan kenabian untuk kalian semua. Betapa munafiknya bangsa Indonesia. Pelecehan, ya enggak, saya kan cuma tunjukkan doang. Makanya saya kemari. Jangan tinggal di Indonesia. Memang saya nggak akan pulang ke Indonesia. Nggak akan pulang. Saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Dan saya nggak akan pulang ke Indonesia. Ya, bahkan ada kerabat saya meninggal dunia pun, saya nggak pulang loh. Kenapa? Karena saya sudah tempuh jalan yang harus saya jalanin. Itu udah jalan saya. Dan saya melakukan ini semuanya untuk membongkar semua. Semua yang saya rasakan, yang saya temui, yang kehidupan saya sehari-hari di Indonesia. Dan itu hak saya. Karena itu masa lalu saya. Itu hak saya untuk cerita. Dan ini YouTube-nya saya. Ini Zoom saya yang bayar Zoom. Ya kan? Masa saya nggak boleh? Orang pemerintah di sini aja boleh kok. Kenapa saya nggak boleh? Nah, jangan dong, ya. Anda juga nggak larang-larang saya juga. Oh, saya bukan nantang Kapolri, kita nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh menantang pemerintah loh. Tidak ada. Makanya saya menentang partai politik dengan atribut Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemerintah. Kita boleh melakukan kritik, tapi nggak boleh nantang pemerintah, nggak boleh. Ya, kalau saya nantang orang Islam kan boleh-boleh saja. Tangkap saya kalau bisa. Karena itu dari 5 tahun yang lalu katanya menangkap laporin polisi. Balik lagi, Haikal Hasan kan juga bilang kalau sudah nyampe rumah saya. Ya, memang saya juga tahu udah nyampe rumah saya. Wah, kita semua sempat kaget. Udah nyampe rumah. Wah, untung kita udah nyampe sini. Ya kan? Wah, kalau nggak gimana tuh, udah mati lah. Ya kan? Mati. Teman, bukan masalah takut matinya. Terus kalau gitu kenapa kamu bilangnya di Eropa nggak di Indonesia? Ya kan kamu ke Jerman, kamu kenapa bilangnya di Jerman nggak di Indonesia? Saya goblok lah. Orang kan pakai otak. Kita ada di Indonesia. Saya baru ngomong lagi live, belum lagi saya matiin laptopnya lagi live, diciduk. Ya kan kejadian FPI yang ciduk-cidukin orang-orang yang katanya menista Islam. Kan udah kejadian lagi di game online, mereka lagi internetan, lagi Facebook-Facebookan gitu, tiba-tiba dijemput sama orang FPI. Nah kalau saya kesini, ya kan, saya nge-YouTube, saya dari bulan Maret, ya, itu saya jadi YouTube gara-gara Ali Makrus, ya, saya baptis Ali Makrus, sama saya kembali ke Yudi Mulyana, jadi Kristen lagi, ya kan. Bisa nggak tangkap saya? Nggak bisa lah. Saya baptis beberapa orang dari Facebook. Wah, mereka ngamuk-ngamuk, ya kan. Wah, ini kurang ajar segala macam, saya ditarget. Bisa nggak mereka tangkap saya? Nggak bisa lah. Karena saya di sini itu namanya pintar, berhikmat, bukan pengecut. Salah kamu. Saya bayangkan kalau saya ada di Indonesia, saya bisa nggak teriak menyuarakan suara yang saya yakin sekali banyak rakyat double minoritas kayak saya ini, kita yang sama. Kecuali kalian orang kaya. Kalau orang kaya kan takut diruwet-ruwetin kan. Tapi kalau kalian rakyat jelata yang dari kelas menengah ke bawah, kalian tahu rasanya.